Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatu wa tasliman katsira amma ba'du. Hadirin para pemirsa yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, melanjutkan pengajian kitab Nashaikhul Ibad yang diadakan oleh rekan-rekan Aswaja Center MBCNU Tumpang, melanjutkan makalah yang ke-18. Wal maqalatu tai maqalah asaminata kang kaping 8 wal islan 20 iku an Abi Bakrin den critakake saking Syekh Abi Bakar Asy-Syibli rahimahullahu taala. Wa huwa utawi Abu Bakar Asy-Syibli iku min adzamail arifina, setengah saking agung-agunge pira-pira kang makrifat kelawan Allah. Qala dawuh sapa Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, dawuh ini stune ingsun iku ahabbu demen sapa ingsun an ahaba yen to aweh sapa ingsun laka maring sira jami'a hasanati ing sakabehane pira-pira kebagusan ingsun ma fakri sartane fakir ingsun wadu filan apes ingsun fakaifa mengko khale kaya apa la tuhibbu ora demen panjenengan sayyidi duh Gusti ingsun antahiba ing yen to aweh panjenengan limare ingsun jami'a sayyiati ing sakabehane pira-pira ala ingsun maghina kasartane sugituan maulaya do bendoro ingsun paring ani saking ingsun. Sudah. Nih makalah yang ke-18 niki dipun ceritaken saking Syekh Abi Bakar Asy-Syibli rahimahullahu taala. Beliau niki termasuk Al-Baghdadi, artinya negara berkewarganegaraan Irak yang satu kurun dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang kita anut dalam faham fikihnya niku dalam paham tauhidnya niku kita anut Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan beliau termasuk salah satu adzamail arifin, penggede daripada orang-orang ma'rifat billah, artinya penggede para wali. Dan beliau ini termasuk kurunya mazhabnya Imam Malik. Fa insyaallah pada zaman itu Imam Syafi'i masih belum menjadi imam mazhab. Beliau mengatakan dalam doanya, dalam munajatnya, Ilahi inni ahabu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku suka, aku kepingin panjenengan niku memberikan kepada saya semua kebaikan-kebaikan yang saya miliki, serta kondisi saya memang butuh terhadap kebaikan-kebaikan itu dan kelemahan-kelemahan saya. Terus fakaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana panjenengan boten seneng, tidak suka wahai Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan saya semua kejelekan-kejelekan serta panjenengan niku boten butuh itu semua. Nah, ini doa yang beliau panjatkan. Maksudnya dipanjatkan oleh beliau Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini adalah Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Saya beliau mengutip syair yang biasa dilantunkan pada setelah sholat Jumat itu, yang insyaallah syair ini sudah kita kenal semua dan betul masyhur bahwa syair ini adalah termasuk karangan siapa itu? Termasuk karangan Abu Nawas, ya, ilahilastul firdausi ahla wala aqwalanal jahimi. Jadi Abu Nawas itu merasa bahwa
dirinya sangat rendah sekali, sampai merasa tidak pantas untuk diberi surga Firdaus. Tapi juga tidak kuat andai kata dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga Syekh Abu Bakar Asyibli merasa bahwa kebaikan-kebaikan ini tidak akan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga apalagi kejelekan-kejelekan yang dilakukan juga tidak berdampak apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang dicari oleh beliau berdua ini adalah ridhonya, hanya ridhonya Allah taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka semua yang disampaikan neraka pun mungkin tidak akan panas kalau Allah memang meridhoi. Makanya Abu Nawas ini selalu bermunajat kepada Allah bahwa tidak pantas dirinya ini dimasukkan ke surga Firdaus, dan juga tidak kuat andai kata dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ini sangat banyak tak terhitung. Sehingga andai kata diijoli, ditukar dengan ibadah kita yang seumur ini tidak akan cukup dengan nikmatnya Allah taala. Pada satu saat Rasulullah pas Isra Mi'raj ditunjukkan oleh seorang umatnya yang diceritakan sudah terendam di neraka itu selama 500 tahun, sampai rupanya itu hitam kelam, tidak ada putihnya sama sekali. Kemudian ketika Rasulullah lewat, si ahli neraka tadi bengok-bengok kepada Rasulullah untuk minta tolong, minta syafaat. Akhirnya beliau tidak berani nyafaati karena nggak dapat izin. Akhirnya matur sama malaikat Jibril, juga malaikat Jibril nggak berani karena nggak dapat izin dari Imam Malik nggak berani karena nggak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada malaikat Malik untuk mengeluarkan seorang ahli neraka tadi dari neraka untuk ditimbang dan diteliti apa ada kebaikan apa enggak. Ternyata setelah dikeluarkan dari neraka, dari lidahnya itu ada secercah cahaya kira-kira gedene saklas beras niku. Lah ternyata suruh nimbang. Lah apa itu? Ternyata itu adalah isinya adalah amal baik. Setelah ditimbang sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Setelah ditimbang, nah isinya adalah ditanyakan apa itu malaikat Jibril. Nah, ditimbang, ditilah sama malaikat Malik, ternyata isinya adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah lantaran itu akhirnya si umat ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah tapi setelah terendam 500 tahun di neraka. Ini menunjukkan bahwa seluruh umatnya Rasulullah kalau memang mau mawas diri, sehingga mau mensyukuri, mau dia itu memberikan melakukan hal yang baik liwajillah, karena Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun toh telah telah terendam dalam neraka selama 500 tahun. Ada lagi ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau Isra Mi'raj dibengoi lagi Rasulullah oleh seorang ahli neraka, bahwa minta diangkat dari neraka karena orang ini merasa ahli ibadah. Memang betul ini ahli ibadah, tapi oleh Allah ibadah tidak diterima. Karena apa? Mungkin karena dalam hati ada kesombongan, ada riak dan lain sebagainya, sehingga ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas orang ini protes kepada Allah, minta keadilan, dan Allah merintahkan untuk mencongkel satu matanya untuk dicongkel, untuk ditimbang. Nikmat satu mata ini ditimbang dengan amal baik yang dilakukan selama dia di dunia. Ternyata satu mata ini sangat berat sekali daripada amal yang dilakukan seumur hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap kebaikan kita sebenarnya. Tapi justru kitalah yang butuh kepada Allah atas nikmat karunia diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itu diantara gambaran. Makanya Abu Nawas itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, tidak pantas andai kata dimasukkan surga Firdaus, dan andai kata dimasukkan ke dalam neraka ini tidak kuat. Fabli taubatan sebagai resi, taubatan sebagai redaksi, fabli zallati waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka
berikanlah saya kesalahan-kesalahan saya karepe untuk ampunan terhadap kesalahan-kesalahan saya dan maafkan semua dosa-dosa saya. Fa innaka ghafurudz dzambil azimi. Sungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni semua dosa-dosa yang besar. Fa'amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Dan perlakukanlah saya seperti engkau memperlakukan orang-orang yang mulia, dan tetapkanlah saya ada pada jalan yang lurus. Lah niki berarti sih inti daripada doa ini, kita dalam melakukan kebaikan atau apapun tidak mencari pahala, tidak mencari ganjaran, yang dicari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tinggi. Tapi kalau kita tingkatan awam mungkin haruslah kita memang melakukan sesuatu memang tujuannya adalah untuk mencari imbalan. Katakanlah paling enggak kita itu mencari surga atau mencari mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang sudah arif billah seperti ini tidak butuh seperti itu. Terus gak butuh ganjaran, gak butuh seperti pokok saya itu ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Yang saya cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tingkatan para aulia. Tapi kalau tingkatan orang seperti kita ya memang harus harus mencari pahala, takut terhadap neraka, ingin surga, itu memang tingkatan kita. Tapi para aulia, para wali tidak seperti itu. Mereka sudah nggak butuh itu semua, yang ada cuma ada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari makalah ke 28 ini kita bisa mengambil hikmahnya untuk selalu mencari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.